Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan tutorial tentang cara untuk menjadi pelaut pemula ya. Untuk bagian ketiga ya. Kemarin saya sudah kalian bisa saksikan di layar pertama, yang kedua, sekarang bagian ketiga. Tapi tutorial yang saya buat ini bukan pelaut dari lulusan akademi ya, bukan. Kemudian bukan juga lulusan dari sekolah SMK pelayaran ya, bukan. Ini benar-benar dari modal ijazah SMP atau ijazah SMA umum biasa. Jadi mulai dari umum ya, benar-benar pemula banget. Untuk nanti awal dari untuk tutorial tentang dari SMK pelayaran ataupun dari akademi, itu nanti video-video berikutnya ya, next video. Itu masih lama, nanti saya akan buat juga. Tapi yang saya buat sekarang ini yang benar-benar dari umum atau dari yang cuma punya ijazah SMP ya, bahkan punya ijazah SMP doang. Oke, yang kemarin sampai di pembahasannya tentang persyaratan yang pertama buku pelaut sudah, kemudian apa-apa yang tercantum dalam buku pelaut ini bisa disaksikan di video yang bagian kedua ya. Sudah saya terangkan semua di dalam ini. Jadi sekali lagi ini seperti SIM ya. Ini surat izin berlayarnya buat seorang pelaut harus memiliki dalam ya, SIM ya. Seperti surat kendaraan bermotor, surat izin mengemudi ya. Nah, oke, itu kemarin saya sudah buat ya, yang di video bagian kedua. Kemudian yang di bagian kedua juga saya sudah terangkan tentang sertifikat-sertifikat apa saja ya. Yang pertama ada BST, SCRB, AFF, MFA, kemudian sama ijazah rating. Kalau ijazah rating itu kira-kira model ijazahnya seperti ini. Mungkin seperti begini ya, seperti begini, tapi mungkin tulisannya rating ya, rating untuk deck, ya, itu yang bekerja di atas palka ya, palka sampai di anjungan ya, mulai dari palka sampai di anjungan itu dibilang untuk orang deck ya. Nah, kemudian ada juga buat orang mesin ya, dari mesin dan kamar-kamar lainnya ya, kontrol mesin apa segala macam, itu kuasai orang mesin. Mungkin ijazahnya seperti ini kali ya, karena saya tidak memilikinya. Artinya saya juga bukan dari rating awal ya, dari benar-benar awam banget, enggak. Saya dari sekolah SMK perikanan, kemudian saya beralih mengambil ijazah pelayaran niaga. Kebetulan di BP3IP di Sumber, Jakarta Utara itu ada buka kesempatan untuk beralih dari pelayaran perikan ke pelayaran niaga, akhirnya saya sekolah lagi. Tapi itu nanti panjang ceritanya, saya mau bahas ini. Kira-kira mungkin ijazahnya seperti ini ya. Dan mungkin saya kurang paham juga apa dia punya endorsement. Endorse-nya seperti ini apa enggak. Nah, ini ijazahnya, ini endorse-nya. Nah, kalau ijazah ini berlaku selamanya, tidak perlu beda sama orang darat ya. Kita punya ijazah ini berlaku selamanya. Kemudian ijazahnya online, artinya kita ijazahnya ini berlaku di semua negara di dunia ya. Nah, dia punya nomor-nomor khusus ya. Nomor-nomor khusus ini yang nanti ya, saya akan bahas juga di kedepannya. Kemudian ini endorse-nya, pengesahan ijazahnya. Nah, pengesahan ijazahnya ini berlaku sekitar 5 tahun sekali. Jadi 5 tahun sekali ini kita perlu ganti. 5 tahun sekali ini perlu diganti ya. Diganti 5 tahun sekali. Tapi ijazahnya nggak usah diganti, kecuali kalau kita mengambil ini masih ANT3 ya. ANT3 untuk manajemennya. Nanti untuk menilai tahap-tahap atau step by step dari ijazahnya ini, dari rating habis itu ambil apalagi sampai ke
ijazah ini nanti saya akan terangkan di video-video selanjutnya ya. Tetap semuanya akan saya terangkan. Ini satu-satu dulu. Kira-kira ijazah rating untuk dek atau sama untuk bagian mesin kira-kira seperti ini modelnya ya. Ini saya terangkan. Seperti ini. Nah ini endorse-nya, pengesahan ijazahnya. Ya, jadi setiap 5 tahun sekali kita ke Departemen Kementerian Perhubungan, biasanya di lantai 22 atau lantai 15 atau dulu lantai mungkin sekarang lantai 15, 16 di atas kita ganti ininya, endorse-nya 5 tahun sekali. Itu untuk ijazahnya. Jadi namanya rating nanti habis itu selesai rating berlayar 2 tahun mungkin balik ngambil EBEL itu kalau dulu namanya ANTD, ahli nautika tingkat dasar. Kali ini ahli nautika tingkat 3. Nah dulu ANTD itu ahli nautika tingkat dasar, sekarang sudah dialihkan jadi ABEL. Nah jadi setelah ada rating ambil EBEL. Itu nanti ke depan saya akan terangkan juga. Kemudian mengenai sertifikatnya. Nah sertifikatnya ini yang kemarin saya terangkan bahwa seorang pemula harus memiliki sertifikat BST, SCRB, AFF, MFA. Ternyata itu ada penambahan 2 lagi, yaitu SAT dan SDSD. Jadi sekitar 6 sertifikat ya. 6 sertifikat ditambah kali 6, ini tuh orang Cina punya hitungan. 5, 6. Nah, ini seperti ya, ini basicnya, BST-nya seperti itu ya. Kemudian SCRB-nya 2 sertifikat SCRB. Kemudian MFA-nya ada 3 sertifikat. Kemudian AFF ya, untuk firefighting ya, untuk api, ini sertifikat api, pelatihan api-api. Kemudian SAT ini untuk dinas jaga ya, mungkin namanya juga security awareness training ya, kayaknya buat dinas jaga ya, penjagaan, namanya juga security ya banyak. Sebenarnya kalau sudah perwira, kalau dari Akademi Pelayaran ataupun dari SMK Pelayaran yang sudah punya SSO ya, Chief Security Officer, tidak perlu sertifikat ini ya, karena ini memang buat rating, buat ABK yang paling terbawah ya, rating AB. Nah, mereka harus punya ini. Kalau perwira kayaknya sudah tidak perlu ya. Yang buat lulusan sekali lagi buat lulusan SMK Pelayaran ataupun Akademi Pelayaran kayaknya tidak perlu. Tapi tergantung juga, kadang-kadang kita ngambil juga ya, karena aturan perusahaan kadang-kadang berbeda-beda. Sama ke luar negeri juga ada yang pakai, ada yang nggak pakai untuk perwira ya. Nah, tapi kalau mau banyak ambil ya. Tapi kalau rating wajib ya. Rating untuk pemula ini kan buat pemula ya. Kemudian SDSD saya nggak ambil. Untuk karena sudah perwira saya tidak ambil. Dan selama ini berlayar nama-nama saja, tidak perlu juga. Tapi kalau untuk pemula SDSD harus ambil juga. Nah, seperti ini juga ya. Seperti ini. Kemudian, nah itu buat saya anjurkan, saya sarankan buat kalian pemula ambil juga itu TF atau sertifikat tanker pemula. Dulu itu namanya TF, tapi sekarang sudah jadi BOCT ya, Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operation. Kira-kira seperti ini BOCT-nya. Nah ini harus ambil ya, karena kalian tidak tahu kan, begitu melamar di satu perusahaan ternyata yang ada lowongannya buat tanker. Kalau kalian sudah ada sertifikat tanker ya udah pas itu. Oke. Nah jadi PST, SCRB, AFF, MFA, SAT,
5, SD 6, ditambah dengan ijazah ratingnya ini. Jadi sekitar 7 sertifikat plus buku pelaut dan paspor. Saya sarankan paspor itu harus kalian bikin saja ya, kalau kalian bikin itu bagus banget, karena kita tidak tahu begitu melamar kan, ternyata di perusahaan itu ada job ke luar negeri juga. Jadi kalau kalian ada paspor enak banget, sudah langsung bisa berangkat. Punya paspor mungkin sekarang kalau di imigrasi Tanjung Priok sekitar 300 lebih ya, 300 lebih. Untuk buku pelaut sendiri mungkin biayanya sekitar 100 lebih ya. Ada yang bilang 100.000 kemarin, 100.000 enggak tahu, kalau baru mungkin 150, ini sekitar 150 lah. Kalian ke Sabandar Tanjung Priok atau Sabandar di daerah kalian masing-masing, tanya aja itu, mungkin tidak sampai 200.000, itu 100 lebih ya. Nah itu sudah lengkap. Nah kalian sudah bisa berlayar di kapal ya. Kemudian yang saya mau terangkan biaya-biayanya ini. Nah ini nih biaya-biayanya ya. Mengenai biaya-biaya dari masing-masing sertifikat, kemudian ditambah ijazah-ijazahnya itu. Ya, saya masih masuk ke persyaratan dulu ya. Persyaratannya untuk mengambil rating itu ijazah. Sebenarnya kalau kalian ngambil satu paket itu lebih bagus ya. Saya sarankan, jadi biasanya seperti yang di video bagian kedua saya sudah jelaskan bahwa biasanya tempat diklat atau sekolah-sekolah pelayaran sudah sediakan satu paket yaitu ijazahnya, rating, sama 6 sertifikat itu. Jadi satu paket sudah langsung biayanya sekian. Nah, nanti kemudian untuk persyaratan ya, persyaratan ini untuk mengambil rating harus fotokopi BST, AFF, SAT 2 lembar, kemudian surat keterangan kemudian buku pelaut. Nah itu buku pelaut penting. Kemudian akte kelahiran, KTP, pas foto ijazah umum ya, SMP SMA itu 2 lembar. Kemudian surat kesehatan nanti bikin di tempat diklat, mungkin sudah ada itu. Kemudian print out sertifikat dari Depok. Nah biasanya kalau kalian sudah punya sertifikat ini tuh nanti sudah terdaftar di Departemen Perhubungan, ada print outnya. Jadi kalian tinggal buka saja di websitenya debhub.go.id. Yang kalian buka situ, kalian punya sertifikat, jadi di print di print warna ya, lebih bagus di print warna. Nah, kemudian itu masa diklatnya sekitar 16 hari, hampir 20 hari lah. Haruslah sudah kita ini sebulan ya, sebulan itu untuk rating ya, rating ini deck, nanti ini untuk rating deck ya, sekitar sebulan. Nah itu biaya kesehatannya itu tergantung dari tempat diklat, mungkin 50, 60, 70 atau 100.000 untuk kesehatan. Kemudian biaya sekolahnya itu sekitar 1.700.000, sekitar 1.700.000 ya. Ini untuk ijazah rating doang ya. Tapi kalau kalian mengambil satu paket dengan sertifikatnya itu mungkin biayanya agak lain lagi. Nanti kalian akan tanyakan ke tempat diklat ya. Tapi kalau untuk rating sendiri itu biayanya sekitar 2 jutaan ya. 1.700.000 sekian lah, taruhlah bikin 2 juta lah. 2 juta itu sudah dengan kesehatan itu segala macam. Nah, sama dengan, jadi persyaratan mau dek sama mesin itu sama aja ya. Itu persyaratan, tinggal kalian tanya saja di tempat diklat ya. Kemudian kalau kalian ngambil satu paket, sekali lagi ya, kalau ngambil satu paket mungkin harganya lebih murah ya diambil, karena
Satu sertifikat ini saja tuh sekarang untuk BST-nya mungkin sudah mungkin 1 juta lebih ya. Sekarang kalau saya rata-ratakan BST-nya 1 juta, 1,5 juta. Terus kalau rata-rata 1 juta saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau rata-rata 1 juta aja berarti sudah 6 juta ya. 6 juta. 6 jutaan terus sama ini sekitar 2 juta, berarti 8 juta. Kalau kalian tinggal sendiri atau di tempat kalian ada, di daerah kalian ada sekolah pelayaran yang untuk mengambil tempat-tempat pelatihan seperti ini, maka itu akan mengurangi biaya ya, biaya makan, biaya kosan, segala macam. Tapi kalian ngambilnya di Jakarta, tentu ada biaya-biaya lain ya, seperti kosan, makan, biaya hidup hari-hari, dan itu harus memerlukan 10 atau 15 juta tambah total ini ya semua sekitar. Tapi kali ini sendiri tidak terlalu ini, paling ini kalau 6 juta 8 juta ya, 8 juta. Nah kalian mikir-mikir 8 juta itu apa, mau buka usaha gerobak untuk jual bakso atau mau sekolah pelayaran? Nah, jadi kalian mengambil sertifikat ini buat kerja di kapal. Jadi yang jelas saya akan hanya menerangkan ya, tapi pilihannya ada di kalian masing-masing. Mau jadi pelaut atau tidak mau. Mau dan tidaknya itu ada di pilihan masing-masing, karena hidup ini adalah pilihan dan tiap orang berhak untuk menentukan pilihannya sendiri. Jadi seperti itu. Sudah, kemudian ijazah sama buku pelaut sama sertifikat-sertifikatnya ya, seperti itu. Nah sertifikat-sertifikat ini tiap tempat diklat itu beda-beda harganya. Ada yang ambil satu-satu, tapi rata-rata tempat diklat itu sudah membuat dia menjadi satu paket. Jadi satu paket, karena jadi ngambil ini habis jadwalnya sudah tertata rapi. Kalian habis ini ambil ini, ambil habis BST, SCRB, AFF, MFA, terus ngambil tankernya habis itu SAT, habis SD. Nah, jadi sudah disusun jadwalnya oleh badan diklat ataupun sekolah-sekolah pelayaran ya. Ngambilnya di BP2IP Tangerang, di AMI Kampus Ungu, di Pulau Gadung Kampus Ungu, bersebelahan dengan sekolah sekretaris ya, banyak cewek-cewek cantik sekretaris. Kemudian di BP3IP Podomoro Sunter ya, Podomoro Sunter, Jakarta Utara. Kemudian di STIP Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di Marunda. Kemudian di mana lagi? Nah itu untuk di Jakarta sendiri ya, mungkin di Jadayat ya. Kemudian Pertamina juga ada. Tapi kalau kalian di Semarang bisa ada di Politeknik Semarang, kemudian di Medan, kemudian di Aceh Malahayati, kemudian di Banten, Cirebon, mana lah, di Ambon juga, di Irian Jayapura juga ya. Banyak tempat-tempat yang tinggal kalian cek di tempat daerah kalian masing-masing saja. Nah, untuk mengambil sertifikat ini plus sama buku pelaut dan paspor. Nah, saya menyarankan kalian juga harus sebaiknya bikin paspor ya, karena paspor yang tidak mahal kok, cuma 300 saja, 300 lebih lah. Nah, dan saya sarankan buat sertifikat ini sampai dengan ini kalau bisa ngurus sendiri. Jangan kalian memakai jasa jasa broker ya, karena itu harganya akan bisa jadi 2 kali lipat, sementara waktunya juga mungkin sama, dan itu akan membuat kalian tidak tahu bagaimana caranya untuk mengurus. Jadi kalian akan buta, tidak tahu jalan-jalannya seperti apa. Tapi kalau ngurus sendiri, maka kita akan mengetahui jalur-jalurnya, kemudian biayanya murah, walaupun sedikit merepotkan, tapi itu bagus. Karena sekali lagi kita
tanpa sadar kita mengetahui jalur-jalurnya seperti apa, dan itu punya keuntungan tersendiri ya. Jadi kita banyak tahu. Ini untuk video kedua, saya kira hampir sampai di sini ya. Video kedua ini sudah lebih mendetail ya, kemudian cara kita mendaftar, kemudian biaya-biayanya, kemudian syarat-syaratnya tadi itu kalian sudah dengar juga. Nanti insya Allah saya bisa terangkan juga ya mengenai, atau saya tulis ya di description nanti mungkin, dan kalau tidak kalau ada waktu yang bagus ya. Tapi yang jelas informasinya di bagian 3 ini lebih mendetail ya, seperti apa. Oke, dan kalian bisa mengambil sertifikat ini, dan kali ini sudah terpenuhi semua, walaupun dengan 6 sertifikat tambah 1 ya, 6 1 2 3 4 5 6, sekitar 7 ya, 7 sertifikat plus 1 ijazah plus buku pelaut dan paspor, maka kalian sudah siap untuk bekerja di kapal sebagai seorang pemula ya. Nah, untuk nanti video berikutnya bagian keempat mungkin saya akan menerangkan tentang standar-standar gaji buat pemula dalam negeri seperti apa, luar negeri seperti ada, dan apa yang harus kalian persiapkan untuk mencari job ke luar negeri biar gajinya bagus, tapi dia punya standar-standar khusus. Oke. Saya kira itu saja ya untuk yang bagian ketiga ini ya. Terima kasih sekali lagi buat semua yang sudah mampir ke video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe, dan tekan lonceng notifikasi biar kalian yang pertama mendapatkan info terbaru apabila saya mengupload video terbaru. Oke.